Nah, oke. Nah, jadi itulah dia tentang yang minggu lalu kuncinya gitu. Nah, dari kunci ini maka kita tinggal mengalih-alihkannya dan itu lebih ke pemahaman gitu kan. Oke, ini agak sedikit botak ya. Oke, mari kita mulai saja. Jadi itu intinya. Dan dikali-kalikan maka akan dapat hasilnya yang ini, yaitu 6/100 ditambah I dikali min 8/100. Nah, kalau ditanya A per B-nya, ya tinggal kita masukkan. A per B-nya adalah 6/100 dibagi min 8/100. Maka hasilnya min 3/4. Nah, jadi itu jawaban minggu lalu yang mana ada berapa yang benar, tapi ada juga yang lainnya yang kurang tepat gitu. Nah, jadi itu mungkin bisa jadi pembelajaran ke depannya. Nah, materi hari ini tentang apa? Yaitunya kalau untuk hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Oh, ini masih buku sumber saja. Nah, terakhir kita bisa mengubahnya tentang bidang koordinatnya ya, bidang kompleks gitu kan, bidang kompleks. Dimana kita tahu bahwa suatu bilangan kompleks dapat diletakkan pada bidang kompleksnya yang mana ada seperti panah ya kan, seperti panah alias seperti vektor gitu. Mungkin kita bisa mengingatnya kembali seperti ini ya. Nah, seperti ini minggu lalu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa X ditambah Y itu ada satu titik X di sini. Ini X ya gitu. Dan ini Y-nya. Seperti ini itu minggu lalu kan. Yang mana X itu disebut dengan bagian realnya atau real dari Z gitu kan. Sementara yang Y-nya adalah bagian kompleksnya atau bagian bukan kompleks, imajinernya, imajiner dari Z. Nah, jadi inilah titiknya. Maka kita buat dari titik asal atau titik 0,0-nya ke titik tujuannya. Jadi seperti vektor. Ini bisa dilambangkan dengan Z. Nah, itu minggu lalu kan. Nah, sekarang apa yang kita pelajari pada hari ini? Yaitu bentuk lainnya. Ternyata bentuk dari bilangan kompleks tidak hanya seperti yang minggu lalu, tapi juga bisa berbentuk polar. Jadi kita akan mencari bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, idenya apa? Idenya cuma sederhana, yaitu yang tadi saja. Jadi yang tadi itu sebentar. Nah, ini dia. Jadi yang tadi itu nah ini. Nah, ini dia. Jadi kan tadi kita punya titik ini. Misalkan titik tadi itu titik P tadi kita ubah ya, titik P. Titik P ini ternyata adalah tadi apa? A tambah IB lah, jangan X dan Y aja gitu kan. Jadi di sini B-nya di sini ini garis tegaknya gitu kan. Ini bagian realnya. Mungkin real kita buat ya. Real, bagian real dari P-nya, ini bagian imajiner dari P-nya kan begitu tadi kan. Nah, ini bagian ini B ya. Ini yang B, ini yang A. Maaf, khilaf. Nah, ternyata kita tidak hanya terpaku bentuk umumnya itu seperti itu, A tambah IB. Ada kalanya lebih baik dalam bentuk polar. Nah, bentuk polar ini bagaimana? Itu bentuk yang ada panjang dari titik asal ke titik yang diinginkan atau titik dari bilangan kompleks. Lalu ada sudutnya. Nah, jadi kan karena tadi kita perhatikan bahwa dia bisa bentuk vektor seperti ini, maka tentu kita bisa menentukan ada sudutnya di sini ya. Sudutnya itu kita beri lambang theta gitu. Nah, dan ini pasti punya panjangnya R gitu kan. Nah, ini yang akan kita lakukan gitu. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Kita tahu di sini itu sebenarnya A gitu kan. Yang ini ke sini itu adalah A. Ini ke sini adalah B sesuai dengan ini. Ini disatukan saja di bawah.
Oke. Nah, terlihat di sini bagaimana kita mencari B jika ini adalah R dan ini adalah theta. Bagaimana caranya, Adik-adik? Dengan trigonometri. Ya, nah. Nah, maka kita tahu kalau cos theta apa? Bawah per miring adalah A per R, iya kan? Maka A-nya saja akan sama dengan R dikali cos theta. Lalu yang kedua apa? Sin theta, ya kan? Sin theta apa? Depan per miring, maka B per R. Sehingga B-nya akan sama dengan R dikali sin theta. Nah, dari hal tersebut, maka bentuk P sama dengan A tambah IB atau sebuah nilai kompleks, satu nilai kompleks bebas itu bisa diubah dengan bentuk polarnya. Nah, bentuk polarnya bagaimana? Ya, kita substitusikan ini. Maka P akan sama dengan apa? Yaitu R cos theta ditambah I dikali R sin theta. Ya kan? Bisa kita keluarkan R belangkungnya apa? Cos theta ditambah I sin theta. Jadi itulah bentuk polar dari suatu nilai kompleks. Nah, jadi itulah bentuk polarnya. Kenapa ada bentuk polar? Nah, nanti berarti ada gunanya gitu. Apa diperlukan bentuk polar ini gitu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan adik-adik? Belum ada? Nah, kalau belum ada, kita lanjutkan dahulu. Ada istilah lain yang disebut dengan argumen. Nah, apa itu argumen? Nah, jadi ada yang lainnya itu argumen. Oke, ada argumen ya, sebentar. Nah, jadi disebut dengan argumen. Apa itu argumen? Nah, argumen di sini bukanlah argumen pada bahasa Indonesia ya. Jelas berbeda. Nah, argumen ini apa? Yaitu tadi kita punya sudut kan. Kalau kita ada koordinat apa namanya? bidang kompleks ya, bidang kompleks. Nah, kita punya satu nilai bilangan kompleks sebut saja itu P tadi, A tambah IB tadi. Yang mana A tambah IB itu seperti ini, misalkan di sini ini panahnya, ini nilai P-nya, ini ada theta tadi, ada R-nya gitu kan, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya ya, seperti itu tadi. Nah, theta ini bisa juga disebut dengan argumen dari P. Nah, masalahnya apakah theta selalu diberikan? Tentu tidak. Bisa saja ini diberikan itu adalah A tambah IB. Atau bisa saja ini perubahan dari bentuk standar ke bentuk polarnya. Ya kan? Atau sebaliknya bentuk polar ke bentuk standarnya. Nah, jadi nilai theta ini dicari dengan apa? Kita tahu kalau bentuk standar ada A. A itu yang ini sampai sini. Lalu ada B, ini sampai sini. Nah, kira-kira apa hubungannya? Itu adanya tan theta. Jadi kita tahu bahwa tan theta itu depan per bawah alias B per A. Iya kan? Depan per bawah. B itu bagian apa? Bagian imajiner dari P. Kita pakai P ya, nanti bingung. P itu sama aja dengan Z seperti sebelumnya. Kenapa kita pakai P di sini? Jadi bagi real dari P, ya kan? Nah, jadi tetanya dengan ini dari sini, apa tetanya? Ya, teta adalah tan inverse dari B per A, atau dari bagian imajinernya dibagi bagian realnya. Sementara R, nah R panjang, ya panjang. Itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi itulah dengan yang disebut dengan argumen. Nah, jadi itulah pengetahuan baru kita pada hari ini
Yang mana kita ada argumen, ada polar. Nah, kita lihat contoh. Sebentar kita cari contoh dahulu. Wait. Nah, ini ada contoh. Kita langsung potong semuanya. Oke. Nah, di sini kita ada contoh sekarang. Ya, siapa yang bisa? Nomor berapa? In problem number 1 until 10, write the given complex number in polar form dengan menggunakan argumen theta tidak sama dengan argumen z. Lalu gunakan dengan theta sama dengan argumen z. Apa tujuannya ini? Kenapa ada dua kemungkinan disuruh? Kenapa ada Ya, jadi apa tujuannya ya? Pertama, gunakan fakta bahwa theta tidak sama dengan argumen z. Lalu yang kedua baru kita gunakan theta sama dengan argumen z. Jadi kita gambarkan gitu. Oke, kita gambarkan saja. Kita mulai dari yang standar lah. Nah, 1 tambah I. Kita mulai dari soal nomor 5 saja. Nomor 5, 1 tambah I. Nah, kalau dalam bentuk standarnya apa? Dalam bidang polar ya. Bidang polar atau koordinat kartesius pada polar. Walaupun ini bukan koordinat kartesius ya. Ini bagian realnya. Real dari Z ini kita misalkan saja dengan Z. Ini bagian real Z-nya. Ini bagian imajiner Z-nya. Nah, di sini kita pilih ini 1. Ini juga 1 pasti ya. Ini 1, maka di sini dia. Ini yang 1 tambah I ya. Dan ini adalah panahnya menunjukkan bahwa dia nilainya adalah 1 ditambah I. Nah, kita ingin menentukan Z ini dalam polarnya. Bagaimana caranya? Ya pasti ada theta, ada R atau jari-jarinya atau panjang dari titik pangkal ke titik dari 1 tambah I. Nah, nilai R berapa? Yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar 2. Nah, di sisi lain apa? Theta. Nah, di sini dikatakan theta tidak sama dengan argumen Z. Apa fungsinya? Sebentar, kita baca buku sumber. Kita sama-sama lihat saja buku sumbernya, biar jangan pening kita sendiri. Oke, di sini dikatakan, sebentar nih ke atas, biar lebih lapang nih di atas. Oke, aman. Ini sedikit saja di samping. Nah, di sini dikatakan the angle theta, sudut theta disebut sebagai argumen dari Z dan dinotasikan sebagai theta sama argumen Z. Dan argumen theta adalah bilang kompleks. Ya, tadi ya, nah. Ya emang gitu. Nah, masalahnya kenapa ada argumen bahwa theta tidak sama dengan argumen Z? Apa fungsinya? Ya, jadi kayaknya langsung saja lah. Kalau ada ide adik-adik silahkan. Kita langsung saja kita jawab ini soalnya. Nah, jadi tetanya bagaimana? Ya, seperti tadi. Tan inverse dari, jadi kita langsung saja ini ya. Enggak kurangnya udah sekarang kenapa ini harus dicari gitu. Maklum siap PKN. Oke, kita mulai tan inverse dari B per A atau bagian imajiner di bagian
realnya. Ini 1/1. Tan inverse atau arcus tan dari 1. Nah, sudut berapa yang hasilnya tannya 1? Mulai dari 0 sampai 360 saja. Kenapa sampai 360? Karena kalau lebih, ya putar-putar itu saja. Kan kita ingat konsep. Bahwa sin 360 tambah alfa sama dengan, tan ya, kita tan. Tan dari 360 tambah alfa sama dengan tan alfa. Jadi nggak perlu kita lebih dari 360 derajat. Nah, nilai berapa yang hasilnya 1? 45 derajat. Yang pertama. Lalu yang keduanya apa? 135, ya kan? 135, ya. Sama-sama negatif sana. Oh enggak. 180. Jadi di sini satu. Jadi kalau kita gambarkan, ini kenapa enggak lurus? Ya, di sini 1 ya. 45 derajat, lalu di sini 1 ya. 180 tambah 45 derajat berapa? 215 ya. Apa tambah 4 berapa? 12. 225 ya. Nah, ini dua sudutnya. Nah, yang mana kita pakai? Ya 45 derajat. Nah, apakah kita selalu menggambarkannya gitu? Mari kita cross check lagi. Oh. Nah, ternyata rentangnya bukan 360, tapi dari min 180 derajat kecil sama tetanya kecil sama 180 derajat. Kenapa ini yang dipakai? Kenapa bukan dari 0 sampai 360? Ya ini menghindari adanya yang double gitu. Di sini kan memilih dua buah, 225 dan 45. Padahal kenyataannya dia yang 45 derajat ya, tidak pada gambar. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut kita pakai yang min V kecil sama theta kecil sama V alias 180 derajat. Nah, jadi di sini kita pakai dari min V sampai V yang kapan nilainya 1, ya jelas V. Kenapa? Kalau tan min V akan menjadi min tan V ya. Ya. Ya, nah. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa nilainya adalah 45 derajat atau V/4. Nah, maka konversi dari koordinat standarnya given complex number, konversi ke polarnya itu bagaimana? Bahwa 1 ditambah I sama dengan berapa tadi? Akar 2 dalam kurung cos theta. Cos V/4 ditambah I sin V/4. Atau kalau mau lebih simple, ya itu udah simple ya. Kalau kita cari lagi nanti dikali-kalikan ya balik lagi. Nggak ada gunanya kita dalam bentuk cos dan sin. Nah, jadi inilah bentuk polar dari 1 tambah I. Baik, untuk mengecek kita apakah bisa, kita coba yang lain. Kita coba langsung nomor berapa? Nomor 8 anak, janganlah nomor 10. Nantilah pecahan. Oke, nomor 8 ini. Baik, udah berikan waktu 10 menit lah. 10 menit, oke. Ditunggu. Oh, baik, jadi siapa yang bisa? Siapa di sini tinggal? Fania, Julia, Umar, dan Akil. Siapa yang bisa?
Silahkan. Umar, gimana Umar? Halo Umar. Bagaimana Umar? Jadi berapa nilai dalam bentuk polarnya? Akil mungkin, Akil, Julia, Fania. Oh, izin bertanya udah. Kalau sudutnya itu gimana udah? Maksudnya? Sudut yang ditulis itu udah. Akal kan dapatnya sudutnya itu 60 derajat udah. Nah, Jadi di apa yang sudah itu udah? langsung dimasukkan aja kan tetanya. Oh, Tapi dalam V biasanya. ya udah. Ya oke, kata Julia nih R-nya 4, sudutnya V. Oke, jadi nilai P-nya ya nggak ada space sih, Z aja boleh. Lebih familiar Z, tapi nggak apa-apa. P sama dengan 4 cos V per 3 ditambah I sin V per 3. Oke, itu kata Julia. Mari kita cross check. Nah, sesuai seperti yang udah katakan tadi, pertama kita cari nilai R-nya. Nah, ini bagian mungkin Z saja ya. Z-nya adalah min 2 dikurang 2 akar 3 I, ya kan? Maka R-nya apa? Akar dari apa? Ya, yang kiri ini min 2 kuadrat ditambah yang kanan ini min 2 akar 3 kuadrat. Ya, kayaknya emang 4 ya. Akar dari 4 ditambah min 2 kuadrat, 4 dikali 3, 12. Jadi akar 16 yaitu 4. Nah, tetanya gimana? Teta adalah tan inverse dari bagian imajinernya, min 2 akar 3 dibagi min 2. Tan inverse dari akar 3. Nah, kita harus ingat ini. Theta itu nilainya dari apa tadi? Dari min V atau min 180 sampai V. Kenapa? Tujuannya agar tidak membingungkan dalam menentukan nilainya. Nilainya pasti tunggal gitu kalau dalam rentang ini. Tapi kalau tidak dalam rentang ini, nilainya akan ganda. Dan untuk menceknya kita terpaksa harus menggambarnya. Dan masalahnya terkadang kalau menggambarkannya itu kan makan waktu ya. Walaupun secara kasar. Jadi lebih terjaminnya kita buat rentangnya dalam min V sampai V. Oke, jadi itu alasannya gitu. Tapi udah sarankan nanti lebih baca bukunya lagi. Buku yang masih minggu lalu, buku yang direkomendasikan oleh dosen kita. Nah, jadi di sini tetanya berapa? Nilai teta yang hasilnya akar 3. Ya jelas 61. Berapa lagi? 180 ditambah 60. Tapi kita negatifnya kan. Nanti kan hasilnya negatif akar 3. Oke, maka karena rentangnya adalah min V sampai V, maka nilai ini cumalah 60 derajat atau V per 3. Oke, jadi karena itu nilai 2 min 2 dikurang 2 akar 3I sebentar. Yakin min 2 dikurang 2 akar 3 itu di atas. Tunggu dulu. Ini gambarnya gitu kan. Min 2 ke sini. Nah, min 2 akar 3 di sini. Iya kan? Kurang lebih gitu kan. Ke bawah, nah. Iya. Jadi kenapa kita harus pakai batas min V sampai V? Gimana tak salahnya? Sebentar, ada yang keliru kayaknya. Mari kita cross check dengan bukunya bersama-sama. Oke. Nah. Jadi di sini katanya kan prinsip argumen, the symbol argument Z
sebenarnya mempresentasikan himpunan dari value, dari nilai. Tapi argumen theta dibilang kompleks, that lies interval. Berbohong pada interval min v theta sekali. Jadi gimana kita cara mengcross-checknya? Nih kita contoh dulu adik-adik. Di sini dikatakan bahwa nilai tan inverse ini contohnya ya min akar 3 dikurang i dalam bentuk polanya bagaimana? Kita tahu x-nya min akar 3 ya, bagian realnya, bagian imajinernya y-nya min 1 ya. Maka kita tahu r-nya atau panjang apa ini kemarin bacanya? Yang mutlak z itu ya, jadi panjang dari z-nya adalah akar dari min akar 3 dikuadratkan ditambah min 1 dikuadratkan. Ya, 2. Nah, 2. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai y per x. Y per x apa? Ini tan ya. Tan theta. Tan tetanya min 1 dibagi min akar 3. 1 per akar 3. Maka, secara kalkulator, nilai tetanya atau tan inverse 1 per akar 3 adalah v per 6. Tetapi ini berada pada kuadran pertama, ya jelas. Masalahnya, titik min akar 3, min 1 itu berada pada kuadran ketiga. Nah, we take a solution buat tan theta itu haruslah tetanya sama dengan argumen z yang mana v per 6 ditambah v. Jadi harus digambar terus gitu adik-adik. Kayaknya iya. Ya, kayaknya emang harus digambar terus. Berarti untuk apa min v kecil dari argumen z kecil sama v? Jadi kesimpulan kita sementara gitu. Atau adik-adik punya saran? Kenapa? Apakah harus digambar terus gitu untuk meng-cross check-nya? Jadi nilai tan inverse akar 3 itu emang ada 2 ya kan? 61. Kalau batasnya yang ini kita abaikan 61 lalu 180 ditambah 60 alias v ditambah v per 3 alias 4v per 3. Nah, ternyata kalau kita gambar min 2, min 2 ke 3 di sini letaknya kuadran ke 3. Maka lebih prefer ke bawah ini daripada di atasnya. Ya, jadi untuk sementara kesimpulan kita untuk menentukan theta harus kita cross check gambarnya, cross check nilainya pada bidang, cross check bidang kompleksnya. Jadi kita harus cross check lagi gitu, nggak bisa langsung. Oke, jadi tetanya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah min 2 dikurang 2 akar 3i itu sama dengan apa? 4 dalam kurung cos 4v per 3 ditambah i sin 4v per 3. Oke, jadi begitu adik-adik. Untuk pengertian polar dan konversinya dari polar dari bilang biasa ke polar. Nah, polar ke biasa bagaimana? Ya, dikalikan saja. Cos theta ini berapa nilainya? Dapat. Sin theta ini berapa nilainya? Dapat. Dikalikan ke dalam. Nah, dia akan kembali ke min 2 dikurang 2 akar 3i. Itu lebih simpel gitu. Nggak perlu kita pelajari terlalu dalam. Nah, penulisan atau notasi. Nah, tadi ada sedikit tertinggal penulisan atau notasinya. Nah, jadi kita bisa nulis bahwa A ditambah IB itu apa tadi? R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Yang mana gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini nilainya. Ini A, ini B-nya. Dan ini adalah panjangnya gitu. Atau R-nya. Nah, ini R, ini tetanya. Nah, ini untuk lebih mudah penulisan, kita bisa menulis menjadi R dikali
cis. Jadi ini cis theta. Jadi itu penulisan ya, cis. Cos ditambah I sin. Nah, jadi itu sebuah keindahan penulisan saja. R cis theta. Jadi kalau R cis theta apa maknanya? Ya maknanya sama saja dengan yang di atas ini. Jadi untuk kasus tadi apa? Tadi adalah 4 dalam kurung cos 4V per 3 ditambah I dikali sin 4V per 3 per 3. Itu biar lebih simpel, kalau panjangnya nggak ribet, 4 dikali cis 4V per 3. Nah, itu untuk penulisan dari polar. Nah, jadi kita belajar polar, konversinya, lalu tentang argumen ya, argumen itu tentang nilai sudutnya, walaupun nilai sudutnya agak ambigu, ada berapa nilai kemungkinan, jadi kita harus cross check lagi dengan gambarnya, lalu ada penulisan. Nah, lalu selanjutnya mungkin nggak usah kita jabarkan, jadi lebih baik baca sendiri biar lebih mantap, itu tentang operasinya. Nah, operasinya hampir mirip dengan yang biasa, operasi bilangan kompleks biasa. Perbedaannya cuma bentuknya saja, jadi diserahkan ke adik-adik untuk membaca. Jadi baca bukumu ya, baca bukumu seperti kata Ben Padi gitu pada intro Upin Ipin. Oke, jadi itu tentang polar. Nah, sekarang ada permasalahan. Kenapa kita butuh konversi ke polar? Kenapa tidak hanya dalam bentuk standar itu saja? Untuk apa kita konversikan ke polar kalau tidak ada gunanya gitu? Nah, ternyata ada gunanya. Apa gunanya? Salah satu gunanya adalah membantu kita dalam menentukan hasil perpangkatan. Nah, perpangkatan bilangan kompleks. Nah, jadi kalau kita memiliki bilangan kompleks, kita kan bisa mengalihkannya dengan dirinya sendiri. Nah, kalau satu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri, sebut saja sebanyak 2 kali, maka itu sama saja dengan pangkat 2. Kalau 3 kali, pangkat 3, kalau seterusnya, dan seterusnya sampai N kali, pangkat N. Nah, kalau pada bilangan biasa, bilangan kompleks standar, bentuk standar, apa terjadi? Testing. Bentuk standar dari apa tadi? Dari 1 tambah I saja ya. Apa tadi yang terakhir? 1 tambah I ya. 1 tambah I kuadrat. Itu apa maknanya? 1 tambah I dikali 1 tambah I. Iya kan? Berapa hasilnya? Cepat ada yang langsung cepat atau harus kita uraikan lagi? Uraikan, oke. 1 ditambah I tambah I, 2I ditambah I kuadrat. I kuadrat berapa? Min 1. 1 dikurang 1, 0. Jadi sisanya adalah 2I. Iya kan? Oke, itu cukup cepat kita ya. Nah, tapi kalau misalnya 1 ditambah I pangkat 3, ya itu sama dengan 1 ditambah I dikuadratkan dikali 1 ditambah I. Nah, apa jadinya 1 tambah I dikuadratkan? Ya 2I tadi ya, dikali 1 tambah I. Nah, apa hasilnya? 2I ditambah 2 dikali I kuadrat. Nah, I kuadrat berapa? 2I dikurang 2 alias min 2 ditambah 2I. Nah, cukup panjang ternyata. Kenapa bisa panjang? Ya, emang itu kenyataannya. Kita harus mengalihkannya satu persatu. Nah, apakah tidak ada cara lain biar kita cepat untuk mengalihkannya dengan dirinya sendiri alias perpangkatan? Ada, yaitu dengan polar. Nah, kita tahu tadi bagaimana bentuk polar ini. Ya, bentuk polar ini tadi kita tahu apa bentuk polarnya adik-adik? Akar 2 ya. V per 4 ya. Jadi kita tahu dia bentuknya tadi adalah akar 2 dikali cis. Nah, kita buat aja lebih pendek. V per 4. Nah, jadi kita tahu tadi 1 tambah I kuadrat 2I. 1 tambah I pangkat 3 min 2 ditambah 2I. Nah, bentuk ini kalau kita kuadratkan bagaimana? Apa yang terjadi? Akar 2. Kita kalikan juga ya. Oke lah, kita kalikan untuk yang perdana ini. Akar 2 cos
V per 4 langsung saja 45 derajat biar jangan bingung. I sin 45 derajat dikalikan ke dalam atau gimana nih? Haruskah kita kalikan? Haruskah kita kalikan? Dikuadratkan gitu kan? Nah, kita kuadratkan ini. Nah, hasilnya bagaimana? Tentu akan ya ujung-ujungnya sama 2i. Tapi kita biarkan dalam bentuk cos-nya. Sebentar. Haruskah ini dikalikan? Ya, harus dikalikan. Oke, kita kalikan saja lah. Keduanya milik bersama ya. Akar 2, nampak adik-adik? Enggak nampak. Oke, kita bantu di sini. Akar 2 cis. V per 4. Ya, jadi gitu. Oke, akar 2 C-nya. Akar 2 C berarti akar 2 dikali cos kuadrat V per 4. Ditambah akar 2 dikali ke dalam yang sininya. Dengan sin. Ada 2 kali. Berarti 2. Ya, ada 2 kali. Ya, 2 akar 2 cos V per 4 dikali sin V per 4 I gitu. Nah, dan terakhirnya apa? Yang min I sinnya. Jadi menjadi, ini menjadi 2 ya. Akar 2 dikali akar 2, 2 ya. Sorry. Jadi 2 I kuadrat. Jadi negatif 2 sin V per 4. Ini Q kuadrat. Ya. Ya, nah. Oke. Nggak nampak ya hubungannya. Ini angkanya Masya Allah, tabarakallah gitu. Oke. Bentar. Sebentar, Dere. Ini terlalu panjang untuk kita. Ya. Oke, ya emang itu ya. Ini kebetulan angkanya agak ribet, jadi kita malas melihatnya. Oke, jangan malas. Kita mulai saja. Di sini cos ya. Apa yang bisa kita lakukan pakai bisa sederhana ini? Ya bisa sederhana ya adik-adik. Gimana letak sederhananya? Ya kita bisa apa ya? Ya jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 dikali 2 ini apa? Nantilah. 2 dikali cos V per 4 ditambah V per 4 ditambah I dikali sin V per 4 ditambah V per 4. Nah, ini bisa disederhanakan seperti ini. Kenapa bisa? Ya kalau adik-adik ragu, sebenarnya udah juga ragu kenapa bisa, tapi ini bisa ya. Ini bisa. Cos V per 4 kalau kita jabarkan menjadi apa? Cos A ditambah B apa? Cos A, cos B dikurang sin A, sin B. Atau kalau sama dia, cos kuadrat V per 4 dikurang sin kuadrat V per 4. Pas ada kan? Nah, sin V-nya lagi. Pas. Jadi yang ini penjabaran, bisa ya. Maklum adik-adik, ini hari malam, jadi konsentrasi berkurang. Tapi kita harus tetap semangat.
Nah, ini dia. Jadi ya bukan akar 2-nya ya, 2-nya gitu. Akar 2-nya di sini. Nah, 2 cos V per 4 dikali sin V per 4 jadinya ini ya, sin. Ya, nah. Iya kan? Oh, ini akar 2 ini juga 2 ya. Ini pengaliannya juga salah. 2 dikali 2 gitu ya. Oke, ini juga 2. Hilangkan. 2 kali 2 alias 4 gitu kan. Nah, sementara ini berdua menjadi ini ya. Cos V per 4 ditambah V per 4. Sifat dari penjumlahan cos. Nah, bentuk ini ternyata kalau kita perhatikan, apakah bisa kita hubungkan dengan kuadrat-kuadratnya gitu. Yang mana di sini kita kuadratkan tadi ya. Kita kuadratkan ini. Oh, maaf. Ya, ternyata bisa. Akar 2, ini kuadrat ya. Jadinya 2. Sementara yang dalamnya apa? Cos 2 dikali V per 4 ditambah I dikali sin 2 dikali V per 4. Nah, ternyata ada hubungan ya, adik-adik, ada hubungan. Apa hubungannya? Kalau kita mengkuadratkan, ternyata yang bagian R-nya dikuadratkan, bagian di dalamnya, bagian C-nya ini dikalikan. Dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 2. Apakah ini suatu kebetulan? Ya, kalau ada ragu silakan coba untuk angka 3-nya. Jadi intinya di sini udah mengarahkan bahwa ada sebuah teorema yang mana nama teoremanya adalah teorema de Moivre. Nah, jadi teorema ini cukup populer. Yang mana fungsinya jelas. Apa fungsinya? Ya, untuk mempermudah kita mencari perpangkatan bilangan kompleks. Nah, ini dia teoremanya, kita kopas saja. Lambat nanti kalau tidak kopas-kopas ini. Oke. Nah, ini de Moivre. Oh, sebelum Moivre. Ini Moivre ini di akhir tujuannya ya. Kalau yang kita tadi itu ya nama teoremanya di sini apa? Enggak ada nama teoremanya. Oke. Nah, ini dia. Ini dia intronya sedikit katanya. Jadi bukunya bahasa Inggris adik-adik, jadi ya biasakan diri kita. Insya Allah bahasa Inggrisnya nggak sulit. Bahasa Inggris standar gitu. Oke, kita mulai. Nah, di sini katanya jika kita lanjutkan mannernya, mungkin bentuk polanya gitu, kita menemui formula rumus dari perpangkatan Z sebanyak N kali adalah Z pangkat N akan sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin theta, atau bisa juga kita buat R pangkat N dikali cis N theta. Ini penulisan saja ya. Nah, saat N-nya 0, kita itu nggak perlu ya. Nah, di saat R-nya, jadi di saat R-nya itu 1, apa yang terjadi? Kita menemukan formula atau teorema de Moivre. Ini teorema yang cukup terkenal, bahkan sangat terkenal mungkin ya. Yang mana cos theta ditambah I sin theta pangkat N itu akan sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta. Ya, jadi kalaupun R-nya nggak 1, ini langsung terpakai aja. Kita tambahkan saja. Kalau ini ada R pangkat N-nya, kalau ini ada R dikali cos theta ditambah I sin theta pangkat N, itu ya sama saja dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta. Nah, ini gitu deh. Jadi intinya dari yang awal ini, yang walaupun kita agak ragu-ragu, intinya bentuk polar memudahkan kita menentukan perpangkatan dari sembarang bilangan kompleks. Misalnya 2 dikurang 3i berpangkat 100. Lebih mudah kita cari nilainya dengan bentuk polar. Nah, kalau kita mau mengembalikan ke bentuk biasa, ya tinggal kita kalikan. Cos theta-nya berapa nilainya, sin theta-nya berapa nilainya. Kita kalikan, maka dapat kembali. Ya, contohnya kalau adik-adik masih ragu, contohnya berapa tadi ini? Yang V per 4 ya. Contoh konversi dari bentuk polar ke bentuk standar. Memang polar nggak standar ya, beda standar sih. Intinya juga standar juga. Itu tadi adalah akar 2 dikali cos V per 4 ditambah I dikali sin V per 4. Nah, kuadrat. Kita mengembalikan ya, sorry. Di akar 2, cos V per 4 berapa? V per 4 45 derajat, berarti akar 2 atau setengah akar 2 ini aja lah. Ditambah
I dikali juga itu setengah akar 2. Kita kali yang ke dalam menjadinya berapa? Setengah akar 2 dikali akar 2, 2 per 2 ya. Jadinya 1 ditambah I. Sama kan? Nah, kalau membalikan ke polar ke standar itu sangat simpel adik-adik. Yang agak ada kompleksnya dikit dari standar ke polar. Apalagi kita tadi ragu apakah argumen itu harus kita cek terus gambarnya gitu. Apakah argumen Z itu kita harus cek gambar terus. Nah, ini adik-adik cari ya. Jadi sumber kita itu ya lanjutan langsung dari materi kemarin. Dari halaman berapa nih? Halaman 16 sampai 23. Ya. Jadi halaman 16 sampai 23. Ya, tidak terlalu banyak ya adik-adik untuk malam ini. 23 itu udah masuk latihan, jadi sedikit. Sebaiknya adik-adik kuatkan ini. Karena dengan ini saja ini sudah cukup banyak kita tahu itu. Apalagi kalau adik-adik itu pendidikan, jelas kita tidak akan belajar ini di kelas gitu. Nah, itu masalahnya. Tidak akan belajar ini di kelas gitu. Jadi belajarnya ya kalau ikut lomba ya harus pribadi. Tapi tergantung lagi. Nah, di buku ini ya adik-adik. Di buku dari Dennis Getzel. Bukunya tebal, tapi tebalnya itu beralasan karena dia itu sangat rinci gitu. Jadi kita kalau mau paham lebih bisa paham di sini secara mandiri gitu. Oke, jadi begitu kita masuk ke latihan sebelum kita akhiri. Kita coba soal. Ini soal minggu lalu ini ya. Terus, ya kita coba soal yang simple-simple aja gitu. Pangkatan ya, pangkatan. Ini dia pangkatan. Apakah adik-adik bisa? Nah, kita coba soal nomor 2 buah aja lah untuk malam ini. Selebihnya udah serahkan pada adik-adik untuk belajar mandiri gitu. Materinya tidak banyak. Nanti kalau lagi kita diskusikan bersama atau di grup itu aja langsung saja adik-adik. Nomor 25 1, nomor berapa lagi? V per 8 berapa adik-adik? 98. Wow, lumayan. Oh, nanti aja. Nomor 29 1. Nah, udah tunggu 10 menit. Bagi yang bisa, langsung saja kirim caranya ke WA. Kalau malu juga ya ke chat apa aja, chat pribadi udah aja. Tapi udah kirim juga ke WA ujung-ujungnya. Ke WA grup maksudnya. Atau kalau masih ragu lagi, ya langsung aja lah isinya. Sampaikan di sini, di Zoom. Baik, udah tunggu 10 menit sampai jam 21.30. Oh, enggak. 21.25 lah. Kita bagi dua aja. Fania dan Akil yang nomor 25, lalu Julia dan Umar nomor 29, oke? Fania dan Akil nomor 25. Sementara Julia dan Umar nomor 29. Nah, tunggu sampai 21.25. Oke, mari kita bahas nanti kalau udah. Sip. Ditunggu adik-adik. Oke, kita mulai saja. Jadi apa jawabannya? Adik-adik. 512 CIS 3V. Oke. Yang dua lagi mana? Julia dan Umar.
Oke, sambil nunggu kita coba nomor 25 ya. Nomor 25. Nah, 1 tambah 3 akar 3. Tuh, dia pangkat 9 ditanya. Oh, emang gitu. Oke. Oh iya ya. Itu hasil akhir ya. Jadi apa tambah? Kita cari R-nya. Ya, kita buat soal dulu ya. 1 ditambah akar 3i pangkat 9 gitu kan. Sama cari R-nya, yaitu dari akar 1 kuadrat ditambah 3. Itu 2. Langsung saja. Tetanya tan inverse dari akar 3 per 1. Nah, akar 3. Nah, 1 dengan akar 3 itu letaknya kurang lebih di sini ya. Di kuadran 1. Jadi kita yang positif. Akar 3 berarti berapa itu adik-adik? 60 derajat. Berarti tetanya adalah 60 derajat alias V per 3. Oke, sudah simple. Jadinya ada berapa? Misalkan ini namanya adalah A lagi. Kita usah yang lain. A sama dengan A pangkat 9 ya. A pangkat 9. A pangkat 9 sama dengan 2 cis V per 3 pangkat 9. Sama dengan 2 pangkat 9 cis V per 3 dikali 9. Berapa 2 pangkat 9? 512 cis 3 V. Oke. Kalau adik-adik mau kembalikan dia ke bentuk standar boleh. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Karena diminta dalam menentukan nilai A pangkat 9 saja. Ini sudah bentuk sederhana ya. Walaupun dalam polar. Oke, jadi ya benar yang disebut tadi. 3V ya pas. Oke, yang 2 lagi. Julia dan Umar. Gimana? Tunggu, Umar tadi mana? Hilang. Oke, dengan Julia. Mungkin biar lebih hemat waktu. Hari sudah malam, kita coba lagi bersama-sama. Kalau bisa langsung saja nanti di kolom komentar. Ini enggak bisa. Oh, ini udah diambil. Oke, kita coba crop. Nah, kita testing. Nah, ini udah simple. Kita keluarkan akar 2-nya. Dalam kurungnya berapa? Cis. Ya, cepat ya kalau cis nih. V itu ada 8. Semuanya ya, semuanya dalam 12. Nah, akar 2 pangkat 12 dikali cis 12 dikali V per 8. Angka 2 pangkat 12 berapa? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 64. Nah, ya 4 per 3. 64 dikali cis 12V dibagi 8. Bagi 4, 3V. 3V per 4. Nah, jadi cepat kita ya. Pangkat 1000, pangkat berapa. Nah, dan ini bisa kita ubah kembali ke bentuk A ditambah IB kalau mau. Tapi kalau tidak ya cukup ini saja dan selesai. Oke, jadi begitu adik-adik materi kita pada hari ini. Mungkin nggak terlalu banyak, tapi setidaknya memberikan kita pengetahuan baru tentang kompleks number ya.